Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Adil Khairullah dengan NIM 123240221. Di sini saya membuat demo video membuat web, di mana yang telah diberikan tugasnya yaitu membuat dengan menggunakan PHP native. Sebelumnya harus dinyalain pipinya, cuma udah dinyalain. Lanjut kita ke penugasannya, itu membuat beberapa halaman web. Nah, yang pertama itu halaman pertama menampilkan daftar kategori. Lanjut di VS Code-nya kita mau menampilkan daftar kategori dengan membuat file daftar ini aja kategori .php kecil. Nah, di halaman kedua menampilkan daftar produk. Tadi daftar produk bukan produk list.php. Di halaman ketiga menampilkan seluruh informasi detail produknya. Berarti di sini produk detail.php. Nah, di halaman keempatnya itu halaman adalah shopping cart, ibaratnya keranjang kita, tapi tulis saja bukan cart PHP. Nah, lanjut ke penugasannya. Di halaman pertama menampilkan daftar kategori. Kita lihat di database. Oh ya, sebelumnya dimasukin dulu database-nya, yaitu yang telah diberikan. Ini udah saya masukkan dan saya namain db_barang. Lihat di kategorinya. Nah, dimana di halaman pertama kita mau menampilkan ketiga ini, kategori ID, name, sama deskripsi. Nah, sebelum database ini dibaca di sini, kita yang ibaratnya menangkap database ini ke sini. Nah, kita mau buat koneksi dulu, itu di dalam folder config. Terus, nah, di dalam config-nya itu ada koneksi .php. Nah, di dalam koneksi ini kita buat .php supaya dia mengkoneksinya. pp terus buat variabel db, yang db host itu lokal host, terus db name user itu sebenarnya udah bawaannya, tinggal inputnya aja. Terus db password. Nah, passwordnya itu kosong karena bawaannya masih kosong dan belum dirubah. Lalu di sini db. Nah, ini membedakan db name, dimana ini harus nama database dan nggak boleh beda. Nah, database saya kebetulan namanya db barang. Terus kita buat variabel koneksi, terus MySQLi connect supaya bisa connect. Lalu kita masukkan dari 4 variabel ini di sini. db underscore host, terus db underscore user, terus db underscore pass, terus db underscore name. Nah, bisa kita tes dengan if jika koneksinya berhasil. Maka dia menampilkan kata koneksi berhasil. Nah, kita lihat di localhost itu di barang, saya naruhnya di barang web. Nah, barang web kita lihat di config terus koneksi. Nah, koneksinya berhasil. Jadi ini kita komen aja. Lanjut kita ke kategori.
Yang pertama, di halaman pertama kita gunakan tag PHP dulu, terus include koneksi titik PHP, karena di dalam folder config saya tambahkan di sini config. Nah, lanjut ke tag HTML dulu. Tag HTML title-nya kita ganti yaitu kategori. Nah, di sini kita buat judulnya dua kategori produk. Kita align biar rapi, align center. Nah, kalau udah kita buat tabelnya. Nah, kenapa buat tabel? Karena di halaman pertama menampilkan daftar kategori, di mana setiap kategori dapat diklik. Setiap kategori dapat diklik. Ini daftar-daftar kategori yang kita lihat di database-nya. Nah, untuk kategori. Nah, ada kategori ID, kategori name, dan description. Kita mau menampilkan ketiga ini. Yaitu table, berarti table row, TH-nya ada 3. Pertama, kategori ID, kedua kategori nama, ketiga kategori ini bukan tapi deskripsi. Kita buat tag PHP. Nah, kita buat while di sini, while, terus di sini juga buat and while. Nah, aku kan mau menampilkan data satu persatu nih, cuman belum kita tangkap datanya, yaitu di sini kita tangkap dulu, yaitu kan variable SQL select bintang from dari table kategori, berarti kategori gitu. Terus kita buat lagi variable result. Di sini kita isi MySQL query-nya, SQL query. Tuh, dua variabel koneksi dan variabel SQL. Nah, kenapa while? Kita akan menampilkan satu persatu data ini sampai dia berhenti. Kan, kita buat variabel data terus data habis itu MySQL vtag dengan tag sort dengan isinya variabel result. Nah, lanjut kita coba, yaitu kita tr terus td. Nah, ini harus 3 ya, karena kita akan memunculkan ID, nama, deskripsinya. Yaitu kita tes dulu menggunakan PHP, terus echo data kategori ID. Ini kita copy aja. Berarti ini kategorinya, ini deskripsi. Nggak boleh nih, harus di samain nama database description. Nah, bisa kita lihat di sini kategori. Nah, berhasil kan? Nah, ini datanya udah sama persis. Lanjut kita rapiin dengan menggunakan align center, terus border sama aja, terus cell padding gunakan 5, terus cell spacing 0 biar rapi.
Lanjut kita akan membuat tombol card. Div nanti akan tahu fungsinya. Ref card. Nah, card. Nah, terus ini kita buat align center bar. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, ntar akan menuju ke card. Nah, di penugasan ini kan dimana start kategori dapat diklik. Nah, kita belum dapat diklik. Nah, ntar pas diklik akan menuju ke halaman kedua. Itu di sini. Rapikan dulu. Ref. Nah, kita pindah ke halaman kedua, yaitu halaman keduanya produk list. Produk list titik php tanda tanya. Kategori buat menampilkan di URL-nya kategori ID sama dengan, nah kita copy aja yang ini. Nah, kalau udah kita, nah nih pas saat kita klik kategori yang berkategori ID 1, nah di sini akan muncul nih, kita memilih kategori ID 1. Nah, dimana di halaman kedua itu menampilkan daftar produknya, yaitu ke database produk, dimana nanti akan menampilkan data produk yang berkategorinya 1, berkategori ID-nya 1, yaitu ada Cai, Chang. Nah, nanti kita akan tampilkan di sini. Lanjut kita ke halaman file produk list. Kita buat tag php include, samain aja, kita copy aja sini sama. Nah, oh ya, aku mau buat sessionnya aja langsung, session start, dimana if session access true, oh bukan if tapi, nah lanjut ke sini ke produk list. Jadi kita akan tangkap tabel produk dengan select dengan from produk. Nah, di sini kan di ini hanya menampilkan informasi ID, name, sama unit price, yaitu harga. Berarti kita akan menampilkan ketiga ini, produk ID, name, sama harga. Lanjut kita berikan di sini, berarti sini kita berikan produk name, produk ID dulu pertama, ID, terus produk name, terus produk ini per unit price atau harganya. Where-nya, nah ini kita tangkap data dulu, kategori ID-nya, kita tangkap dulu kategori ID dari kategori PHP menggunakan variabel kategori ID, boleh sampai tipe kategori ID, terus sini get kategori ID. Nah, yang benar where kategori ID sama dengan
kategori ID. Nah, ini udah benar. Ini jangan lupa tanda kutip. Satu. Kita buat sessionnya lagi. Session start. Kita buat dimana? Nah, dimana kita mau buat langsung aja. Kalau dulu deh. Nah, dimana nanti ini kan kategori ibaratnya indeks, dimana nanti kalau misalnya ada orang yang langsung ke produk detail terus produk list, maka dia akan terlempar ke indeksnya, yaitu kategori PHP. Dia langsung terlempar ke kategori PHP nya. Itu kita buat perintah if tidak set, terus buat get kategori ID terus empty buat get kategori ID. Nah, maka dia akan terlempar ke kategori PHP application kategori titik PHP. Terus di sini juga exit. Nah, ya udah, bikinnya udah ada. Lanjut kita ke tag HTML-nya. Setelah kita ganti dengan produk list. Produk list kategori ID buat tag HP-nya. Kategori ID. Nah, itu HP-nya, terus echo data yang gue salin langsung ke kiri kategori ID. Nah, bukan, harusnya judul ya, maaf, salah. Nah, di sini kita copy aja. Nah, ini kita push di produk list, align biar ke tengah, center. Yang kita ke kategori sekitar ini udah maaf nih kategori. Nah, di sini kita lihat produk list kategori ID, karena kita memilih tadi yang kategori ID 1, maka dia akan muncul juga di sini. Lanjut kita buat ke tabelnya sama dengan kategori, cuman kita buat aja itu table. Di sini table row, buat table headnya dulu. Table head itu ada 3, produk nama, terus ini produk nama yang atas ID, terus ini harganya, harga. Nah, kalau udah, lanjut kita tag PHP yang mana kita menggunakan while. Nah, di sini buat end while-nya, while kita isi dengan variabel data
isi dengan variabel data sama dengan MySQLi stack so dengan variabel result. Nah, kita buat table row-nya, table datanya itu ada 3. Yang pertama PHP, terus echo data buat produk ID-nya. Ini kita copy aja. Ini buat produk name, ini buat unit price atau harga, unit price. Bisa kita lihat, nah ini muncul loh nama produk. Nah ini nggak sembarangan produk yang muncul karena pada berkategori 1. Nah kita lihat di penjelasannya di halaman kedua, dimana saat mengklik produk name, diklik akan mengarahkan menuju ke halaman 3. Nah di sini kita akan supaya produk name-nya bisa diklik dan menuju ke halaman ketiga, buat langsung menampilkan seluruh informasi detail mengenai produknya. Misal kita mengklik Chai, maka di halaman ketiga akan menampilkan produk detailnya. Lanjut di sini kita buat dia bisa diklik namanya, tekan ref, terus lanjut ke produk detail .php, katanya produk name itu dengan isi. Nah ini beri sampai beda produk name, ini kita pindahin ke bawah. Nah, coba kita tes dulu. Nah produk name Chai. Nah kalau udah kita rapihin, align, kita copy aja dari sini biar sama kok, cuman tampilannya sama. Nah kita buat juga tombol buat ke kategori, ke home, habis itu ke cart, div. Nah ini align, terus center. Di bawahnya kita buat ref, ini ke kategori .php, kategori, terus ref dibuat ke cart .php, dimana nih terusnya cart. Nah kita lihat, nah ntar ke kategori, cuman kayaknya ada, nah ini ada nanti kok. Nah ini bisa ke kategori, ntar ke cart ada. Nah ini kita rapikan BR. Nah Chai. Nah di halaman ketiga ini kita akan menampilkan detail produknya dari Chai, nanti akan ditampil di sini. Lanjut kita ke produk detail, kita buat tag PHP lagi. Ini kita copy aja. Nah include juga harus ada, session start karena saya menggunakan session start juga ada. Nah di sini ada lagi di mana saat saya mengklik produk detail, dia akan kelempar ke kategori. Nah ini kita ganti namanya, kalau misalnya nggak ada, kan nangkap kategori name nanti. Kalau nggak ada kategori produk name, dia akan terlempar ke kategori PHP. Ini kita ganti dengan
Dia akan menangkap kan produk name tadi, kita akan menangkap produk name. Nah, terus ini kita ganti ke variabel jadi produk name juga, produk name. Nah, di sini SQL-nya itu mereka menangkap semuanya, itu produk, where, kategori, ID. Where-nya itu dari produk name, variabel produk name. Nah, nggak boleh ada sampai tipe. Terus kita ini buat variabel data. Kenapa dia taruh sini? Karena kita kan mau menampilkan satu detailnya aja. Kalau di sini kan kita menggunakan while, itu menampilkan satu persatu lah sampai berhenti, enggak cuma satu barang. Maka kita taruh sini data SQL fit hack solve, terus di variabel result. Lanjut ke ini udah. Oh ya, di penugasannya kita lihat di penugasan. Nah, di halaman 3 menampilkan seluruh informasi detail. Nah, informasi detailnya. Terus kita lihat produk. Nah, kita akan menampilkan detailnya ya. Itu ada produk ID, produk name, unit price itu harga, stok, kategori ID sama supplier. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ntar ada 6 table row buat nampilin detailnya dari seperti ini dulu, terus dari produk namanya Chai. Lanjut kita ke HTML, dimana titelnya itu detail produk. Nah, kita buat judulnya yaitu detail produk, detail produk dari namanya apa tadi, kita tangkap dari sini menggunakan tag php, terus echo dan enggak usah echo data, tapi langsung aja menggunakan variabel produk produk name. Nah, ini harus sama, nggak boleh ada sedikit pun yang beda. Nah, bisa kita lihat. Nah, tuh dia kan muncul di sini langsung Chai karena kita menangkap. Terus cara pin alignment center. Oke, udah. Kalau udah, lanjut kita ke table. Pertama-tama kita buat table row-nya dulu. Table row, terus table head, terus td. Nah, karena dia ada 6, jadi kita harus ada table row-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukin namanya satu persatu, judulnya, terus ada produk ID, produknya. Pertama produk ID ini bebas, cuma buat nama tabletnya, produk nama, terus harga, stok, kategori ID, dan suppliernya. Supplier. Terus di sini kita buat tag php echo data buat menangkap produk ID. Nah, ini kita salin aja biar cepat. Produk name di unit price
terus ini units in stock. Nah, terus ini kategori ID, ini supplier ID. Nah, harus sama di sini, nggak boleh beda datanya. Coba kita tes dulu apakah berhasil. Oh, ini ada kesalahan di harga. Oh, ini ada. Nah, udah berhasil. Bisa lihat nih di database-nya. Kan tadi kita mengklik produk name. Nah, dia akan menampilkan detailnya, yaitu produk ID-nya 1, name-nya C, supplier-nya 1, kategorinya 1. Nah, ini harganya 18, stoknya ada 39. Nah, bisa kita lihat stoknya 39, harganya 18. Nah, ini kan ini fungsi buat halaman 3 buat menampilkan detail produknya dari C, produk name-nya C. Di situ kita buat tabelnya buat rapi, alihin center, kita ajarin langsung ini ya, copy. Kita lihat. Nah, ini udah rapi, menampilkan detail-detail produknya. Nah, bisa kita lihat di soalnya itu form ini juga bertujuan untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Jadi misalnya kita akan mau menampilkan, ini udah menampilkan detail, terus di bawahnya tuh ada kayak input buat berapa barang yang ingin dibeli. Lanjut kita buat form action. Nah, nanti akan menuju ke cart PHP, cart titik PHP dengan metode post line center. Nah, lanjut kita buat input. Nah, ini kita nggak usah isi dulu, ini kita mau menunjukin. Nah, kita buat dulu baru kita jelaskan fungsinya. Ini apa? Input name, product ID, value-nya dari nih, kita copy data produk ID. Nah, ini kita copy lagi. Yang kedua input produk name. Nah, kita buat dulu baru kita jelaskan. Terus ini ada unit price, unit price. Nah, bisa kita lihat dimana nanti dia setiap kita mau mencet produknya, dia akan tersimpan di form yang akan nanti kita bawa ke halaman 4 fungsinya. Cuman biar dia nggak keubah, kita menggunakan yang namanya hidden. Ini nggak tahu aman apa enggak. Hidden. Nah, dia nggak bakal kelihatan dan nggak bakal bisa diubah. Lanjut kita buat input buat jumlah barangnya. Terus kita kasih dulu jumlah barang yang ingin dibeli. Kita buat input, tipe teksnya itu number, terus name-nya
quantity. Setelah itu kita buat minnya biar nggak bisa nginput 0 ke bawah lah, sampai min 1 biar nggak nginput min 1. Maxnya itu dari, nah ini maxnya itu stok dari database-nya. Nah ini fungsinya nih. Ini kita buat ini dulu buttonnya, button tipe submit, ini body. Nah jadi fungsinya nih, misalkan di database stoknya 39 nih, kita nginput 40 kan nggak bisa karena dia melebihi kapasitas, bisanya di bawahnya. Nah itu fungsinya. Lanjut kita ke animasi ini, kita roleplay lagi, BR ini agak ke bawah lagi. Nah dimana ntar kita mau bikin tombol ke menu produk listnya, kita buat BR lagi, terus div ref produk titik produk list titik PLP. Nah kategori ID sama dengan ini, sama yang sini. Kita isi dulu kategori name, coba dulu. Nah ini kita name, coba kita tes bermodel kembali ke produk list. Nah nih dia akan menuju ke, oh salah, ini harus menuju ke produk list, produk C tinggal ke kategori. Produk oh enggak salah, berarti benar nih kategori ID, kategori ID. Nah biar nanti bisa ke tadi dimana kita mau balik, nanti dia akan ke produk listnya lagi, itu yang berkategori 1. Saya misalnya aduh nggak jadi beli, ini lagi terus kecang, nah gitu. Nah di halaman ketiga ini sepertinya udah jadi. Lanjut kita ke halaman 4, kita rapin dulu. Nah udah jadi halaman 4, kita lihat di sana halaman 4. Halaman ini adalah halaman shopping cart tersebut. Ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli. Nah ntar semua produk yang dibeli itu masuk ke keranjang dan akan menampilkan beserta informasi jumlah, subtotal, dan total harganya. Lanjut ke file cart. Nah kita buat tag PHP nya, kita dia kasih include config koneksi
titik PHP. Nah, lanjut kita buat session start. Nah, if tidak set, terus $_ session, misalnya sessionnya false, maka akses maka akan kembali ke header. Maka akan kosong. Itu dengan session sama dengan, nah kita kosongin. Lalu kita akan membuat logika di mana nanti akan menambahkan produk ke cart. Itu pertama, tulis dulu judulnya, tambahkan produk ke cart. Yang kita menggunakan namanya if, terus $_ server, ini namanya request method. Nah, request method sama dengan post. Nah, lalu kita tangkap datanya dari produk kita, yaitu ID, variabel ID sama dengan ya, menggunakan post produk ID. Nah, ini kita copy aja, new product name, terus ini price. Ini buat kuantitinya, kita ganti dengan nama, harga, jumlah. Nah, ini udah kita lengkap. Lanjut kita membuat logika di mana nanti kita mau jumlah barang yang ingin dibeli misalnya 10, maka di database-nya akan berkurang jadi 29 stoknya gitu. Lalu kita buat stock update menggunakan $_ update menggunakan stok sama dengan variable update stock menggunakan update produk, set units in stock sama dengan units in stock dikurang dengan jumlah. Nah, where produk ID sama dengan variabel ID. Nih, lanjut kita buat MySQL-nya, MySQL query yaitu variabel koneksi dan variabel update stock. Nah, bentar aku save. Aku mau di sini mau buat ada perintah MySQL terus MySQL lihat di mana
real escape string, nanti biar nggak ada error. Misalnya nama di produk name-nya itu ada kutipnya biar nggak error. Nah, di sini jangan lupa tambahin require. Lanjut kita ke cart PHP-nya lagi. Nah, ini ada logika lagi di mana setiap produk yang udah ada di cart, maka itu tinggal tambahin jumlahnya. Kalau belum ada di cart, maka kita bisa tambahin di row-nya, dimasukkan ke row-nya. Kalau yang udah ada tinggal ditambahin jumlahnya. Nah, gitu. Ini tambah data full cart dengan if is set dollar session terus nih cart ini bisa terus variable ID mana menggunakan session lagi, session cart ID jumlah tambah sama dengan jumlah. Nah, jika tidak kita buat lagi session cart terus variable ID sama dengan array kayak ini kita nama variable nama koma harga buat masukin ke kartnya variable harga. Ini buat jumlah variable jumlah ini guys mungkin. Nah, ini udah jadi logikanya, dimana nanti kalau di cart udah ada data tinggal tambahin jumlahnya, kalau belum maka tambahin ke row, yaitu tambahkan nama, harga, sama jumlahnya gitu. Lanjut kita ke logika lagi, itu dimana aku mau nambahin itu nanti ada aksi yaitu ngapus datanya, cuman kayak satu data doang, itu kita push data if is set terus kita ambil menggunakan get hapus. Nah, hapus data. Lanjut kita di sini logikanya hapus score ID sama dengan get hapus. Nah, terus di sini ada variable jumlah sama dengan session, terus ini cart, sini variable hapus ID, terus di sini jumlah. Nah, kita ke buat update stoknya, dimana nanti kalau udah ngapus datanya stoknya akan bertambah di database.
masa kita nggak jadi beli nih, misalnya kita hapus barang nggak jadi beli, terus di database-nya stoknya akan ditambahkan lagi. Gunakan ini, kita copy aja. Nah, update stok, update produk segment, ini tambahkan dengan where produknya itu variable hapus ID. Nah, ini scale query. Nah, terus di sini kita buat unset, buat ininya, menyalakannya unset underscore session, terus card hapus ID. Nah, dia akan header, cachingnya akan kembali ke tetap ke cart lagi. Exit. Nah, lanjut nambahin lagi logika di mana itu kosongkan semua cart, kosongkan, gunakan if iset dollar get kosongkan. Nah, di sini logikanya kita ini dimana if iset terus session card nah, jika mengklik tombol kosongkan maka semua cardnya itu akan menghapus for each terus variable session card pas ID arah menjadi item. Nah, udah lanjut kita ke variable jumlah. Variable jumlah itu berarti sama dengan item. Jumlah. Kita akan mengupdate stoknya karena kita kosongkan itu menghapus semua data yang ada di cart. Nah, maka nanti di database nya stoknya ditambahin semua. Ini kita pakai lagi. Update. Nah, ini kan variable ID kosongkan cart jumlah. Nah, sini kita unset session cart. Nah, terus header location tetap ke cart. Kemudian exit. Nah, di sini aku juga mau nambahin logika selesai, yaitu dimana kita mau udahin belanjanya langsung kita pesen. Cuman ini kita langsungnya sama, bedanya nanti di unset
ini selesai. Terus ini kita buat selesainya itu session launcher, session set. Nah, terus ada session destroy. Nah, ini udah logikanya udah semua. Lanjut kita ke tag HTML-nya. Kita buat tag HTML-nya. Title-nya kita ganti jadi card. Kita buat tabelnya dulu. Judul deh. H2 ke ranjang belanja. Nah, terapin align. Center. Nah, kita buat tabelnya. Kita buat table headnya dulu. tr th. th-nya itu nanti akan memunculkan nama, harga, jumlah, subtotal, dan total harganya. Nah, lanjut th dikali, berarti itu ada berapa kan? Ada 6. Nah, terus th ini kita nomornya, terus nama, produk nama, harga, jumlah, produk nama, harga, jumlah, nah subtotalnya. Nah, ini aksi, buat nanti aksinya itu hapus barangnya. Udah, kita buat tag PHP. Tag PHP gimana? Jika kartnya kosong, maka kita tampilkan echo keranjang masih kosong. If empty session. Nah, jika kartnya kosong, maka dia akan menampilkan echo. Cuman ini kita tr td cool span. Align kutip 2 kutip 1 center. Nah, keranjang masih kosong, keranjang masih kosong. Terus kita di sini echo. Nah, ini udah. Kalau ada, kita buat 1, terus total sama dengan 0. Kita variabelkan, kemudian for each session, terus card. Kita akan membahas alias id di item.
deretan gitu. Cart. Nah, terus di sini sub total sama dengan item harga dikali item total. Nah, terus totalnya total sama dengan total ditambah sub total. Nah, kita menampilkan datanya yang ingin dibeli itu dengan ter, terus jadi TD nya itu berarti ada 6 TD 6, coba dulu 6. Pertama kita tampilkan data namanya, ini no dulu, no. Nah, no, terus ini data namanya, ini bukan tanda kutip, item nama, terus $, buat harganya. Ini buat kita menggunakan number format $item harga. Item harga sini koma 2. Nah, ini harga, terus ini jumlahnya item jumlah ini buat subtotal. Item number format terus ini subtotal koma 2. Nah, ini udah benar. Terus di sini videonya aksinya ref, maka hapus sama dengan $id, maka sini hapus. Oh, nggak salah, ref. Nah, card.hp tandanya push id, terus di bawah area no plus. Ini kita tambah lagi echo. Nah, card.hp ini harus tanda kutip 1 misal plus. Nah, udah ini kurang $, plus, maka kita buat ini buat total harganya tr, terus td full spend sama dengan spend sama dengan 1 dan sama dengan card, terus line
terus sini tambahin B, ini buat total, lanjut ke TB lagi, full spend 2 B dolar nih buat ini menampilkan menampilkan totalnya, number format total koma dulu. Nah ini kita tambahin echo. Nah ini udah, kita mau buat tombolnya yaitu div ref, ini menuju ke kategori titik VP yaitu belanja lagi. Nah setelah ini lanjut ref, ini kita tetap menuju kartnya, ini itu buat kosongkan keranjang. Nah ini kosongkan tanda tanya, kosongkan satu, maka on klik return confirm biar ada pop-upnya confirm. Nah yakin ingin mengosongkan. Nah udah, kita salin card ini selesai. Confirm yakin membeli. Nah terusnya udah jadi, bisa kita tes nih lem. Kita langgar pertama localhost, kita ke barang web. Nah ini ke kartnya. Nah keranjang masih kosong karena kita belum pesen. Ini apa nih, kosongkan. Terus ini beli barang. Nah kita ini copy aja. Nah tapi jadinya nah ini keranjang masih kosong karena kita belum pesen apa-apa. Kita mau belanja lagi, terus cai benarnya masih ada error di produk detail 10 produk member escape produk. Oh ini kurang variabel koneksi.
koneksi. Nah, kita mau beli stoknya 10. Subtotal berarti PP di 100, berarti ini kesalahannya di subtotal 100 dihitung harga dikali total kita masih kesalahan di subtotal nih. Total minimum terus sekarang nah dia berkurang tuh, cuman di sini masih berat. Session card berarti di sini subtotal nomor format subtotal spend 2 terus nomor format total dolar total selanjutnya nih kan ini harusnya jumlah. Nah, lihat cai kita beli 10. Nah, berhasil. Ini tadi masih ada, kita kosongkan dulu, belanja lagi, terus cai stoknya 10, terus belanja lagi condiments sirup. Nah, ini stoknya 13 10. Nah, kita mau lihat cai nih, kali 6 cai tadi kan di database stoknya 39, kita bisa lihat cai. Nah, dia berkurang, stoknya 29. Kalau misalnya kita input 30 nggak bisa, kalau kita masukkan 29 masih bisa, cuma nanti di database nya stoknya bakal kosong. Nah, dia nggak bisa input lagi karena udah habis stoknya di database. Kita harus kembali, kita harus mesen yang lain. Nah, terus ini kita kosongkan, panjang masih kosong, nanti di sini bakal muncul lagi tuh stoknya jadi 39 lagi, muncul lagi, kita beli lagi 30, kita 50, beli barang, udah kebeli barangnya. Nah, udah cukup. Sekian dari saya, project demo membuat web. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.